Yeay, adik-adik Kak Inggris, ajak dong Kak, adik-adiknya untuk kita tetap semangat dong. Ya. Wow, Kak Erik, Semangat. suaranya mana? Huh? Huh? I'm not ashamed to call you savior. Say. No, no. I'm not ashamed to call you Lord. Apa Kak? No, no. You are the one who set me free. You are the one who I believe. You are the one I'm living for. Bilang apa Kak? Oh, I forever praise your name. Speak up and tell the world about you. Speak up how they can live without you. Apa adik-adik? I'll tell the story, what you've done for me. I know you want me to. Sama-sama dong katakan apa Kak? Speak up. Wow. Huh. Kang Andri saya. Yeah. Hup, hup. Yeah. Hup. Kak Livi, semangat dong Kak. I'm not ashamed to call you Jesus. Apa Kak? No, no, I'm not ashamed to call you friend. Sama-sama. No, no, you are the one who goes with me. You are the one who makes my dream. You are the love that never ends. Yang di belakang apa? Oh, Yeah. forever praise your name. Speak up. Tell the world about you. Speak up how they can live without you. I'll tell the story, what you done for me. I know you want me to. Speak up. Hup. Hup. In what I say and what I do, I wanna live my life all for you. In what I Yo adik-adik, say, kita katakan ya dengan semangat sama Tuhan ya. I wanna live Siap-siap, my life katakan speak up buat Tuhan ya. for you. Speak Yeah. up. And tell the world about you. Speak up. How they can live without you. Speak up and tell the story about you. Speak up. How they can live without you. I tell the story. I'll tell the story, what you done for me. I know you want me to. Speak up. Siap. Oh. Hey. Hup. Hup. Habis bilang apa? Speak up. Speak up. 1, 2, 3. Speak up. Speak up. I kids. Wow. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys bow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Kapten, Apa, Mr. Jones? Kapten baru injek kaki saya secara tidak sengaja kan? Kaki. Saya nggak nginjek apa-apa kok. Hah? Kalau begitu, tadi apa itu yang merayap di kaki saya? Aduh, saya nggak tahu tuh. Aduh, Mr. Jones. Kapten, Ah, ayo kita cepat keluar dari kegelapan ini. ya tapi saya sebentar. Saya juga tahu, saya juga udah nggak mau tinggal di dalam Aduh, kegelapan karena kegelapan Kapten. ini bukan tempat tinggal. Kapten sih, gara-gara Kapten melakukan kesalahan, kita jadi ada di sini. Katanya Kapten mau bawa buat ambil harta karun. Iya, tahu bro. Waktu kemarin kan saya membuat mistake, tapi kan sekarang tuh lihat tuh, saya kan lagi ikutin jalan menuju harta karun itu. Saya yakin, pokoknya ini jalan bener. Kapten yakin? Yakin.
Tuh, lihat tuh. Lihat tuh, ada cahaya kan? Lampu. Oh iya, cahaya. Sung. Oh, wah, cahaya. Kan, kata saya juga, pasti cahaya ini akan terjadi pada kita semua. Menghilangkan kegelapan. Kapten, memang kapten hebat. Dari sini. Oh, tapi kan saya juga bukan bajak laut aba-aba yang gak ikutin peta. Saya juga kan tetap ikut peta harta karun ini. Jadi karena peta ini ya, Kapten? Iya. Oke. Tuh, lihat tuh. Ih, Kayak ada ayat terakhir di peta ini. Kamu lihat? oh, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Oke. waktu kita ikutin peta ini, kita akan ketemu dengan harta karun yang membuat kita keluar dari kegelapan menuju terang, dari kematian menuju kehidupan. Kapten, saya mulai merasa sepertinya kita tidak sedang mencari emas dan permata deh. Mas permata banyak, saya punya banyak, tapi ini harta karun yang lebih berbeda. Maksud Kapten? Ini yang lebih besar daripada emas dan perak. Ini harta karun yang benar-benar dicari oleh semua orang. Semua orang? Makanya kita harus mencari si pembuat peta itu. Dia dapat memberikan harta karun itu, yaitu immortal life. Hidup yang kekal. Betul. Itu adalah hal yang saya cari selama ini. Oke. Sekarang kita udah setengah jalan ya, Kapten? Nah, betul. Dan Jadi kita harus tetap berpegang pada ikutin peta ini. Nah, Dan kita- harta itu akan menjadi milik kita. Oke. Oke. Sekarang kita teruskan berjalan. Setengah jalan ke situ udah Oke. di tengah-tengah ini. Masih jauh sana. Yes, let's go, Kapten. Sana. Just off the shores of Neverland, a hideaway at sea. A pirate band that reads the plans of Captain Hook and Smee. The merry crew of Neverland pirates through and through. The jolly buccaneers, Captain Jake and the Neverland pirates. Come along, he needs some volunteers. Izzy, ahoy! Cubby, ahoy! Scully, ahoy! Matey, ahoy! Captain Jake and the Neverland pirates. Climb aboard me hearties and be a pirate too. Captain Jake and the Neverland pirates. We set the course together. Come on and join the crew. Come on, mateys! Yo ho, let's go! Yar! iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru kita, yaitu Cross Marks the Spot. Seri ini kita akan mencari dan menggali harta karun yang berharga dengan menyelidiki surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dalam surat itu, Paulus menekankan pentingnya untuk jemaat menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka semua menerima keselamatan. Ada sesuatu yang spesial untuk tema kali ini. Kita akan menghafalkan satu ayat yang berbeda untuk setiap minggunya, sehingga pada akhir lesson kita punya 6 ayat yang sudah kita hafalkan. Yes! Untuk minggu ini ayat hafalannya diambil dari Roma 6 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan kita. Ulangi sekali lagi adik-adik ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, good job adik-adik. Nah adik-adik, tidak ada yang lebih menyebalkan daripada akhir cerita yang menggantung. Misalnya saat kita nonton film, tapi saat film itu berakhir, tidak ada kejelasan atau lanjutan dari ceritanya, sehingga kita dibuat penasaran. Seperti saat kita nonton film Avengers The Infinity War, di akhir film itu, Thanos berhasil mengumpulkan Infinity Stones dan saat ia mencentikkan jaringnya, setengah dari superhero Marvel hilang. Lalu
tiba-tiba lampu bioskop menyala dan filmnya pun berakhir. Kita tidak tahu bagaimana jalan cerita selanjutnya dan kita dibuat penasaran. Minggu lalu kita belajar dari ayat hafalan Roma 6 ayat 23a bahwa upah dosa adalah maut. Kita sudah belajar bahwa kita sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita harus menerima akibat dari dosa itu, yaitu maut. Itu seperti saat Thanos mengalahkan The Avenger. Kita sepertinya juga telah dikalahkan oleh dosa. Sepertinya kita hilang di dalam kegelapan dosa dan kita dalam masalah besar. Tetapi tenang ya adik-adik, kisah kita tidak berhenti sampai di situ saja. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari Roma 6 ayat 23. Kita akan melihat ada terang di depan yang menanti kita untuk ke sana. Ada jalan keluar Tuhan yang sudah disediakan bagi kita. Tuhan sudah mempersiapkan jalan untuk menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa, dan jalan keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus. Hari ini kita belajar dua hal bagaimana keselamatan itu datang melalui Yesus Kristus. Yang pertama adalah Jesus was the only man who never sinned. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia turun ke dalam dunia dan menjalani kehidupan sebagai manusia. Yesus merasakan semua apa yang kita rasakan. Yesus merasa lapar, haus, lelah, sedih, bahagia, dan semua yang apapun yang kita rasakan. Yesus juga dicobai untuk melakukan dosa, namun ia tidak pernah melakukan dosa sedikit pun. Sehingga hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, Yesus Kristus sempurna di dalam kekudusannya, dan ia layak untuk menebus dosa setiap manusia dan menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Yang kedua adalah Jesus died on the cross to pay the price of our sins. Yesus adalah orang yang tidak bersalah, namun ia harus dihukum mati di atas kayu salib. Ia menggantikan kita orang-orang yang berdosa. Seharusnya kita yang dihukum di atas kayu salib, namun Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Yesus disiksa, dihina, dicambuk, dipaku di kayu salib. Sehingga 3 jam ia harus menjalani penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib. Ia mati untuk menebus hukuman atas dosa-dosa kita. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu semua bagi kita. Karena hanya Yesus manusia yang tidak pernah berdosa. Kita tidak dapat membayar hukuman atas dosa kita. Sebanyak apapun perbuatan baik kita, tidak dapat menebus satu dosa pun di dalam hidup kita. Hanya pengorbanan yang sempurna oleh Yesus Kristus yang dapat membayar dan menebus hukuman atas dosa kita. Yesus adalah terang di dalam kegelapan. Jika kita mengikuti terang itu, maka kita akan menemukan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Nah, sekarang yuk kita hafalkan sekali lagi ayat hafalan kita hari ini, yaitu dari Roma 6 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama lagi ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi adik-adik ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Yuk kita berdoa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar bahwa Engkau telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga kami mempunyai hidup yang kekal karena Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang sungguh takut akan Engkau Tuhan dan menjauhi setiap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran sekolah minggu kita kali ini. Kak Jenny pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang baru yang tidak kalah serunya. Aikid, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk
dilakukan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.